Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang menentukan min atau rata-rata, median, dan modus pada materi penyajian data di kelas 6 ya, kelas 6 SD ini di sini. Oke, di sini ada dua buah soal yaitu tentukan rata-rata, median, dan modus dari data berikut. Yang pertama, datanya dalam bentuk biasa. Yang kedua adalah dalam bentuk tabel. Oke, kita langsung saja selesaikan bersama untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, diketahui suatu data yaitu 15, 12, 11, 13, 15, 17, 14, 14, 16, dan terakhir adalah 15. Yang pertama kita disuruh menentukan min atau rata-rata. Di dalam menentukan rata-rata bisa kita tentukan dengan cara jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Jadi data yang ada di sini kita jumlahkan semuanya. Nah, kita jumlahkan. Yaitu 15 tambah 12 tambah 11 tambah 13 dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu tambah 15. Kemudian setelah itu dibagi dengan banyaknya data. Datanya ada berapa di sini dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka dibagi dengan 10. Setelah itu baru dijumlahkan. Hasilnya adalah 142 dibagi dengan 10. Maka didapat hasil 14,2. Ini rata-ratanya. Oke, mudah sekali ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua kita disuruh menentukan median. Median adalah nilai tengah dari suatu data setelah datanya diurutkan. Berarti langkah yang pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu. Nah, dari mulai angka yang paling kecil. Di sini angka yang paling kecil adalah 11, maka diurutkan dulu. 11, 12, 13, 14, 14, karena 14-nya ada 2, maka dituliskan. 15-nya ada 3, maka tuliskan. 16 dan terakhir adalah 17. Nah, setelah datanya diurutkan, kita hitung datanya tadi ada 10 ya. Ada dua cara menentukan median. Yang pertama adalah jika datanya genap dan jika datanya ganjil. Karena di sini datanya genap, maka menggunakan rumusnya adalah median sama dengan xn dibagi dengan 2 ditambah dengan xn bagi 2 tambah 1. N di sini adalah banyak datanya. X di sini sebagai urutan keberapa. Ini kalau datanya genap. Kalau datanya genap otomatis nilai tengahnya ada 2. Dijumlahkan setelah itu baru dibagi dengan 2. Kalau datanya ganjil hanya ada 1. Yaitu xn tambah 1 bagi 2. N-nya di sini berapa? Misalkan datanya ada 9. Maka 9 tambah 1, 10 dibagi dengan 2. Nah, berarti 5. Berarti medianya adalah urutan kelima. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan datanya ganjil. Karena di sini datanya genap, maka langsung saja kita masukkan N-nya di sini adalah 10 sehingga X10 dibagi dengan 2 ditambah dengan X10 bagi 2 tambah 1. 10 bagi 2 yaitu didapat dengan 5. Ditambah dengan 10 bagi 2, 5 tambah 1, 6. X ke 6. Jadi gampangannya kalau genap, itu langsung saja. Datanya genap 10. Bagi 2, 5. Berarti urutan kelima dan selanjutnya yaitu urutan ke-6. Misalkan lagi, datanya ada 20. Maka otomatis 20 bagi 2, 10. Berarti urutan ke-10 dan 11. Nah, urutan di sini kan datanya ada 10, urutan ke-5 dan urutan ke-6. X ke-5 dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini 14 dan X ke-6-nya yaitu depannya yaitu 15. Ini dan ini ya. 15 dan 14 dan 15. Setelah itu kita tuliskan 14 tambah 15 hasilnya adalah 29, kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 14,5. Nah, ingat kalau datanya genap ada 2 nilai, tambahkan kemudian dibagi dengan 2. Tapi kalau ganjil nilainya pas 1 di tengah-tengah. Oke,
Kita lanjut. Yang ketiga adalah kita disuruh menentukan modusnya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau paling sering keluar. Kalau datanya bentuknya seperti ini, kalau datanya dalam bentuk tabel, nilai yang memiliki frekuensi paling banyak. Ya. Kita lihat di sini. Mana yang paling sering muncul? Yang paling sering keluar adalah angka 15. Sehingga modusnya adalah 15. Oke, mudah sekali ya. Oke, kita langsung lanjut soal yang kedua. Soal yang B atau yang kedua adalah bentuknya tabel. Ada suatu nilai 5, 6, 7, 8, 10, 9, dan 10. Ini frekuensinya atau banyak siswanya. Oke. Yang pertama kita disuruh menentukan min atau rata-rata. Rumusnya sama. Rata-rata adalah jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Karena di sini bentuknya tabel, maka cara menentukan jumlah semua datanya adalah langkah yang pertama kita kalikan dulu nilainya dengan frekuensinya atau banyak siswanya. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. 6 dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 30. 7 dikali dengan 6 42. 8 dikali dengan 8 64. 9 kita kalikan dengan 3 27. Dan yang terakhir adalah 10 dikali dengan 1. Hasilnya adalah 10. Setelah itu baru kita jumlahkan yang di sini. Jumlahkan. 10 tambah 30 tambah 42 ditambah 64 ditambah dengan 27 ditambah dengan 10 didapat hasil 183. Nah, ini sebagai jumlah semua datanya. Lah banyak datanya yang mana? Lah ini. Frekuensinya kita jumlahkan. 2 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 3 tambah 1. Hasilnya adalah 25. Ini sebagai banyak datanya. Maka jumlah semua data kita tuliskan. 183 dibagi dengan banyak datanya yaitu 25. Didapat hasil 7,32. Atau 7,32. Ini sebagai rata-rata dari data tabel ini. Caranya seperti itu. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah kita disuruh menentukan median. Nah, di sini kan jumlah semua datanya, N-nya di sini kan 25. Datanya ganjil, maka kita gunakan rumus yang ini. XN tambah 1 dibagi dengan 2. N-nya adalah 25, sehingga X 25 tambah 1, 26. Bagi 2 hasilnya adalah X ke-13. Urutan yang ke-13. Ya, urutan ke-13. Caranya bagaimana cara menentukan urutan yang ke-13? Yang pertama, urutan 1 sampai 2. 2. Apakah 13 sudah masuk di data yang urutan kedua? Belum. Maka kalau belum, tambahkan dengan yang bawahnya. 2 tambah 5, 7. Sudah masuk belum 13? Belum masuk. Maka tambahkan lagi dengan 6. Tadi 7 ya. 7 tambah 6, 13. Nah, ini 13 sudah masuk. Jadi, X13-nya, urutan yang ke-13 di data yang di sini. Yaitu 7. Nah, itu cara menentukan median datanya dalam bentuk tabel. Tambahkan dulu. Oh, 2 belum masuk. Tambah 5. 7 belum masuk. Tambah 6. 13. Oh, 13 sudah masuk. Urutan yang ke-13. Maka medianya adalah angka yang di sebelahnya nilainya ini. Yaitu 7. Itu cara menentukan medianya. Bagaimana dengan modusnya? Modusnya adalah yang memiliki frekuensi paling banyak. Nah, frekuensi paling banyak di sini adalah 8. Milik siapa? Milik nilai 8. Jadi, modusnya sama dengan 8. Nah, itulah cara menentukan min atau rata-rata, median, dan modus dari suatu data. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.